segala puji syukur hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk Allah yang luar biasa Tuhan kami, sehingga boleh menuntut menyertai kami dan berkumpul di tempat ini dengan tidak sehat walafiat untuk memulai seluruh rencana tugas kami. Bapak yang dalam surga, sebelum kami memulai tugas kami mohon Tuhan Yesus Engkau hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kami, biar ya Tuhan aktivitas kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami mohon Tuhan Yesus campur tangan ya Bapa, dari awal bikinan kami hari ini hingga boleh berada dengan baik. Ini doa yang kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa pada Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih Adi yang sudah memimpin kita dalam doa. Boleh, silakan Adi. Kalau bully di dunia nyata tuh kayak dia tuh apa? Secara langsung dia membuli dari teman atau orang terdekat dia itu secara langsung. Kalau di dunia maya tuh lewat di sosial media, ya lewat komentar atau lewat postingan. Iya, betul sekali. Boleh. Nah, jadi Maya yang baru ya. Boleh jalan, aku yang senior. Ada apa nih? Baru di rumah ya? Nanti ngobrol lagi. Maya, kalau ada apa-apa hubungi saya akan boleh masuk kamu. Mas masuk ya, Mas gak usah ninggalin nih. Baik Ibu, dari video yang sudah ditayangkan teman-teman tadi, di situ saya melihat bahwa Maya dia dapat keuntungan dari teman-teman kelasnya di media sosial, dia dikatakan so cantik seperti itu. Mungkin karena kakak kelasnya yang kuat itu dekat dengan dia itu, jadi dia punya teman-teman kelas tuh bilang dia so cantik. Terus kalau saya di posisinya Maya, yang saya rasakan mungkin saya juga akan seperti Maya, kurang fokus belajar, terus kepikiran kayak mungkin saya juga akan merasa malu gitu, tidak percaya diri lagi untuk posting sesuatu di sosial media. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk. Jadi itu adalah salah satu film cyberbullying. Oke, menumbuhkan empati sosial untuk mencegah cyberbullying. Ibu mau tanya, di sini siapa yang pernah dengar kata cyberbullying? Semua pasti sudah pernah dengar kan? Iya. Apalagi tadi di awal bilang pernah jadi pelaku, pernah pegang kepala. Robot bilang pegang baju. Robot bilang pegang lutut. Pegang baju. Cepat-cepat ibu-ibu, cepat-cepat. Oke. Robot bilang pegang kepala. Pegang rambut. Pegang rambut ibu. Itu rambut ibu sih juga.
Robot bilang pegang hidung. Robot bilang pegang pipi. Robot bilang pegang mata. Robot bilang pegang bibir. Robot bilang pegang mata. Pegang hidung. Kamu satu lagi. Tidak konsentrasi lagi. Robot bilang angkat kaki. Turun kaki. Teman-teman yang lain untuk teman-teman yang Kadang tuh ada orang tuh yang dia sadar kalau dia posting foto yang aneh-aneh itu tuh dia akan kena bully. Tapi dia secara sadar posting itu foto. Terus kita yang lain itu kayak rasa risih. Pasti orang akan tegur karena kayak, kok sadar itu foto terbaik tapi dia posting. Bagaimana ibu cara kami kayak menegur dia tanpa menyinggung dia perasaan atau menyadarkan dia bahwa itu tuh tidak baik. Sebenarnya kok terboleh begitu. berarti kayaknya Adit mau menegur dia, tapi jangan secara langsung atau gimana? Secara langsung tetapi jangan Jangan biar supaya dia tidak jadi kebiasaan begitu. ya maksudnya supaya jangan menimbulkan cyberbullying juga itu karena Oke. Kalau misalnya ada kejadian seperti itu, Teman sampai kan dia tanya ke ibu kalau ini ada dia sadar posting itu foto kan tidak akan dulu. Terus teman sampai tanya bagaimana caranya supaya kita juga jangan ikut bully. Jadi menurut saya ibu, apapun itu orang posting ya urusannya dia ibu. Jadi kita sebagai yang kita yang netizen yang lihat ini kayak selain kita tidak ada satu pautnya dengan dia, selain itu dia tidak merugikan kita, apapun dia punya bentuk pakaian atau apapun yang dilakukan di sosial media itu ya sudah dia berekspresi begitu. Jadi itu kan orang punya hak masing-masing begitu. Kalau kita ada kesadaran diri untuk tidak mau melakukan ini cyberbullying ya sudah kita skip saja. Kalau kita tidak suka kita skip saja konten seperti itu. baik. Sama jawabannya saja. Silakan. Agar ini teman itu tidak Tersinggung. Menurut saya lebih baik kita berbicara ini secara baik-baik dengan teman. Misalnya make up-nya terlalu tebal, kita bilang ini kita puji saja bilang, oh ini make up-mu bagus, tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau ini make up-mu ini kurangi sedikit agar ini lebih kelihatan natural, lebih bagus lagi. Atau mungkin bajunya terang atau tidak cocok dengan warna kulitnya, ini bilang saja, outfitmu hari ini bagus, coba pakai outfit ini, pasti lebih bagus lagi. Nanti itu dia akan mencoba, dan ketika dia bandingkan pasti dia akan tahu bahwa oh ini dia lebih cocok outfit ini daripada yang telah dia pakai sebelumnya. Demikian. Terima kasih. Masih ada yang mau menjawab? Sudah? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk jawaban kalian semua adalah benar ya. Tidak ada yang salah. Cyberbullying, kira-kira tanggapan dari pihak keluarga tentang itu seperti apa? Oke, jika ada misalnya teman yang mengalami cyberbullying, kira-kira tanggapan dari orang tua itu seperti apa itu? tanggapan keluarga jika anaknya mengalami cyberbullying ya. Kalau menurut saya itu kalau dari pihak keluarga misalnya anaknya mengalami cyberbullying atau mengalami tindak kekerasan misalnya di sekolah, dari situ mereka bisa untuk melaporkan hal tersebut ke pihak sekolah sehingga dari pihak sekolah bisa langsung menangani hal tersebut. Misalnya anak yang sebagai pelaku itu dipanggil ke ruang BK lalu dikasih bimbingan atau konseling. Nah kalau terjadi di lingkungan masyarakat itu bisa langsung orang tua menemui orang tua dari pelaku tersebut. Nah di situ mereka bisa berbicara, oh anak ibu ini sudah melakukan pembulian kepada anak saya, jadi mohon agar ditegur anaknya supaya tidak melakukan hal tersebut. Nah seperti yang tadi ibu bilang juga kalau hal tersebut sudah sampai mengancam keselamatan dari korban ataupun sampai melukai korban itu bisa juga dilaporkan ke pihak berwajib. Karena kan itu sudah ada undang-undangnya untuk menangani hal tersebut. Jadi
kenapa korban cyberbullying itu lebih memilih diam daripada bercerita. Nah, menurut Ibu ya, tanggapan dari Ibu, kenapa semisalnya Ibu? Menurut saya yang pertama tadi itu yang Ibu sudah jelaskan bahwa lebih memilih diam. Di sini saya pernah juga ada di situ. Lebih memilih diam di sini bukan berarti dia karena kalah itu, tapi di mana ada seseorang kalau langsung menjawab itu pasti berkata-kata kasar atau langsung pukul itu. Jadi di sini seseorang memilih diam untuk menenangkan pikiran, dan suatu saat ketika dia sudah bisa menerima semuanya dengan baik, dia akan berbicara dengan lebih baik. Mungkin itu sudah saya. Nah, terima kasih Adik Dinda. Adik Fransita. Baik Ibu, jadi kebanyakan korban itu memilih diam. Sebenarnya ada yang mungkin seperti Ibu pribadinya, dia memilih diam karena tidak ingin merespon pelaku tersebut, tetapi ada yang diam karena dia tertekan, dan ada yang sebagian sampai bunuh diri, sampai depresi itu karena mereka keseringan diam. Hal tersebut ada yang baik karena dia tidak ingin merespon, tapi ada yang buruk juga Ibu, atau tidak baik. Dari situ bagaimana kepekaan dari kita sebagai teman atau mungkin keluarga itu untuk bisa melihat, oh kenapa kalau contoh dari anak saya kenapa beberapa hari ini sering diam, atau kenapa dia berubah kelakuannya. Nah di situ kita bisa bertanya kepada anak tersebut. Nah kalau kita sebagai teman itu mungkin teman kita misalnya teman Safe, dia aktif sekali tetapi tiba-tiba dia diam. Nah itu kan pasti ada tanda tanya besar di pikiran kita masing-masing sebagai teman. Nah bagaimana kita peka terhadap dia, kita bertanya, mungkin dari kita bertanya jangan langsung ke masalah intinya, tetapi kita ajak berbicara mengenai hal-hal yang santai-santai dulu sehingga dia nyaman menceritakan masalah dia kepada kita. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk terima kasih banyak adik-adik karena saya adik-adik punya perasaan korban itu yang dia tertekan itu gitu. ya, kan dari kasus ini adik-adik melihat nanti untuk perasaan lah yang di bagian mana, nomor berapa? Nah itu tuh nanti adik-adik lihat saja dari cerita kasus ini kira-kira perasaan dari korban itu ketika mengalami hal tersebut itu seperti apa, mungkin menangis kan, sedih atau bagaimana? Apakah ada yang sudah selesai? Belum? Baik, tolong partisipasi adik-adik karena waktu kita semakin sedikit. Lagi 15 menit. Kesalahan pertama ya dalam kasus ini yaitu di mana pelecehan verbal dan penyebaran potensi bayi tanpa izin, yaitu stiker wajah Dinda atau Dinda punya wajah dijadikan meme atau stiker yang dilakukan oleh teman Dinda dan diikuti emoji dan stiker tawa yang merendahkan. Oke, silakan dulu. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana perasaan Dinda sebagai korban. Jadi di sini perasaan Dinda sebagai korban yaitu pertama tentunya malu, yang kedua sedih, yang ketiga menarik diri dari kelas, dan dia juga kehilangan semangat belajar dan perasaan tidak nyaman. Baik, selanjutnya saya berikan pertanyaan ketiga, apa peran teman-teman yang hanya diam atau tertawa? Jadi peran teman-teman yang diam atau tertawa bertindak sebagai penonton pasif. Mereka membiarkan perunding berlanjut, memperparah rasa malu Dinda, dan secara tidak langsung mengirim sinyal bahwa tindakan pelaku bisa diterima. Kemudian pertanyaan keempat, apa yang seharusnya dilakukan teman-teman agar situasi ini tidak berlanjut? Jadi yang dapat dilakukan oleh teman-teman yaitu yang pertama menghentikan perundungan secara langsung di grup, yang kedua melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau moderator, kemudian menyatakan ketidaksetujuan terhadap tindakan pelaku. Dan pertanyaan terakhir, strategi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus serupa? Yang pertama, pendidikan anti perundungan dan sosialisasi, kemudian mekanisme pelaporan yang mudah dan aman.
Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih adik. Mungkin ibu minta salah satu kelompok lagi, tapi jawabnya cukup. Apa yang menjadi kesalahan dalam kasus ini? Dalam kasus ini yang menjadi kesalahannya yaitu terletak pada perilaku cyberbullying yang dilakukan oleh teman sekelas Dinda. Mereka mengirim komentar yang menyakitkan disertai emoji tertawa dan stiker wajah Dinda yang menunjukkan tindakan penghinaan dan pelecehan secara online. Yang kedua, bagaimana perasaan Dinda sebagai korban? Perasaan Dinda sebagai korban merasa malu, sedih, kecewa, dan terluka. Ia mungkin merasa tidak dihargai, diasingkan, dan kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, apa peran teman-teman yang hanya ikut diam atau tertawa? Teman-teman yang hanya diam atau tertawa berperan sebagai bystander atau penonton. Meskipun mereka tidak secara langsung melakukan cyberbullying, mereka turut berkontribusi pada situasi tersebut. Baik, terima kasih untuk adik Marsi yang sudah menjawab, dan untuk teman-teman kelompok yang lain sudah diwakili oleh kelompok 1 dan juga kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik. Usai sudah pelajaran kita pada hari ini. Baik, ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan kembali kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, katakan hidup kami dari kegiatan layanan pada hari ini sudah berakhir berjalan. Ya Tuhan, perkenalkan anak-anak mama pulang masing-masing, lindungilah kami dalam perjalanan, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan segala keluarga. Kami kami puji kita sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih adik. Baik, sampai jumpa di layanan kita selanjutnya. Ibu kami, selamat pagi. Terima kasih.